Katakan, ngalu aja nakin susun diberitahu. Ya, iya lama betul itu Mak. Kalau ada persoalan kita, ditolong Tuhan. Selalu lagi ditolong Tuhan. Itu aja tahu kalian. Kata, iya lama. Dikata Mak. Saya kata kamu saudara, itulah kebahagiaan kita. Ada persoalan, ada Yesus penolong. Amin. Ketika kita kesesakan, maka firman Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam ingat saudara. Jadi sesak apapun persoalan saudara, saudara kasih kesulitan apapun yang kita hadapi, ingat ada Yesus tempat seruan kita. Sekalipun ketika berdoa itu mungkin menangis kita, itu bukan nangisan kalah, tapi nangis percaya, nangis mengandalkan Tuhan, nangis berharap pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan dan akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Ketika kita dalam masalah kayaknya terpuruk, gak ada orang target kita, gak ada peduli kita. Saya lihat baca satu artikel dia katakan, ketika kita susah, semua gak mau tahu dengan kita. Tapi kita coba kaya, semua menjadi saudara. Yang gak kenal pun jadi saudara. Tapi ketika kita kesusahan, saudara pun tidak kenal kita. Tapi ketika kita kaya, yang gak saudara pun jadi saya baca tinggal, oh iya gitu, oh iya. Ya, saudara kasih. Jadi makanya dikatakan, jangan susah, jangan terlalu susah dikatakan ya. Orang hanya mau tahu kau ketika kau ada di sesuatu dalam hidupmu, dikatakan ya. Jadi jangan susah, jangan kecewa, saudara. Maka dikatakan di sini ya, berbahagia. Jadi kebahagiaan kita, kenapa saudara? Karena kita kenal dan kita akui bahwa Mesias itu anak Allah yang hidup. Itulah kebahagiaan kita. Jadi gak stres kita ketika ada masalah, gak langsung down, gak langsung susah, gak langsung menggerutu. Saudara kekasih, ketika saudara kekasih dalam keluarga kita nanti gampang tombang dengan rini ya. Saudara kekasih ya, sekarang ini masih bulan madu lah. Oke. Nanti ya, nanti ke depan nanti akan ada. Saudara kekasih ya, karena dikatakan yang dua menjadi satu ya. Satu artinya ya, saudara kekasih ya, prinsip kita yang dulu tidak bisa dipakai lagi sekarang. Ada prinsip membar dalam keluarga kita. Saudara kekasih, jadi gak bisa berkata, aku dulu di rumah mamaku begini loh, lalu pasangan satu, ya mamaku dulu begini. Jadi saudara kekasih, mempertahankan keadaan keluarganya dulunya, itu akan menjadi berantem ya. Tapi sekarang lupakan yang lalu, sekarang kita yang baru. Ya Karin, ya saudara kekasih. Jadi yang kata lain saudara, tapi yang kata lain, apapun nanti ke depan, gak ada mulusnya. Mengikut Tuhan gak jalan mulus, gak jalan tol. Maka di firman Tuhan dikatakan jalan ke surga itu apa dikatakan sempit, jalan ke neraka apa? Lebar. Artinya kenapa? Kenapa harus sempit? Apakah sempit betul? Ya, bukan soal apanya. Jalannya itu maksudnya. Artinya banyak sangkal yang harus kita sangkal, banyak yang harus mereka kasih ya. Kita langsung dikasih apa namanya? Kita harus lepaskan dari diri kita, keakuan kita, kesombongan kita, ketinggian hati kita, merasa kita lebih dari orang lain, itu harus dibuang. Kalau enggak, nanti kita enggak bisa maju dalam Tuhan. Karena maka dikatakan mengenal Tuhan. Jadi apapun persoalan nanti ke depan atau sedang kita alami sekarang, kenal Tuhan, bahwa Dia Tuhan akan memberi jalan keluar kepadaku. Itu harus kita tahu. Tuhan ada bersamaku. Ada firman Tuhan berkata, bersama-sama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, dan Allah akan menginjak-injak para musuh kita. Mengucapkannya mudah, tapi ketika kita memang dalam masalah, wow, kadang-kadang saudara kasih bergumul saudara. Tapi saya katakan saudara, makanya perlu kita kenal Tuhan kita. Jangan bimbang, jangan khawatir. Maka dengan kekristenan kita bukan karena mengikut Tuhan karena orang lain, bukan karena apa kata orang, tapi perlu kita kenal Tuhan. Kenapa harus perlu kenal Tuhan? Karena akan ada pergumulan, karena ada permasalahan nanti. Maka saat ada pergumulan, ada permasalahan, karena kita sudah kenal Tuhan kita dengan benar, saudara kasih membuat kita tetap teguh, tidak pernah
luntur. Amin saudara. Nah yang kedua dikatakan saudara, dari saudara kekasih, berkat yang pertama adalah kita mengalami kebahagiaan kalau kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus sebagai Allah yang hidup. Yang kedua, kebahagiaan kedua dikatakan sini, Matius 16 ayat 18. Aku pun akan berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Batu karang itu artinya Yesus. Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 4. Saudara kasih baca bersaudara. 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan batu karang itu siapa? Apa batu karang itu? Dikatakan 1 Korintus 10 ayat 4. Ya saudara kasih baca, dikatakan sini. Dan mereka semuanya minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi saudara kasih, batu karang itu Kristus, Yesus yang diurapi, yang beri kekuatan, yang memberi pertolongan. Batu karang itu kuat, saudara. Saudara kasih, kalau dilihat, saudara kasih kalau dia yang lain juga, saudara kasih. Ketika saudara kasih ada batu karang, saudara, kapal-kapal besar kalau ketubruk dengan batu karang, kapal itu tidak bisa jalan. Saudara kasih, batu karang itu kokoh, kuat. Itulah Yesus. Jadi kalau dikatakan kita mengenali Yesus dengan benar dalam hidup saya saudara, maka kita akan berdiri di atas batu karang itu. Dikatakan kita ada di atas batu karang itu, maka dikatakan alam maut apapun tidak akan bisa mengalahkannya. Persoalan apapun tidak bisa mengalahkan kita. Maka dikatakan di dalam Roma 8 ayat 35. Ya, sebentar saya baca kembali pada saudara. Roma 8 ayat 35 saya mulai baca pada saudara, dikatakan di sini. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, dan atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah ataupun di suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, gak ada yang bisa memisahkan kita, karena kasih Yesus itu maka dikatakan lebih lebar dari lautan, lebih dalam, saudara kekasihkan, dan lebih luas, saudara kekasih, dari samudra, dan saudara kekasih luas, kuat, saudara. Kasih Kristus itu kuat, maka Dia menjadi batu karang. Kalau kita ada di atas, saudara kekasih, berada di dalam Kristus, saudara kekasih tidak akan goyah, tidak akan goyah. Dan firman Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, alam maut apapun tidak bisa menguasai. Gak bisa. Kita tidak dikendalikan masalah, tapi sebaliknya kita yang mengendalikan masalah. Penyakit tidak menguasai kita, kita sebaliknya menguasai masalah. Bangku penyakit, persoalan apapun, saudara kasih, apapun kita yang menguasainya. Kenapa? Kita berada dalam firman Tuhan. Kuncinya berada dalam firman Tuhan. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Dikasih kembali sebentar dalam Kolose 1 ayat 23. Saya baca bersaudara dengan cepat kembali. Saudara kasih, Kolose 1 ayat 23.